Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah kita terus mengalami renew, terus alami perubahan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari menikmati setiap firman Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul Garis Finish. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bersama dengan saya buka Alkitab kita di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam observasi. Pasal ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang kembali datang kepada orang-orang di Ibrani untuk mereka tetap bertekun di dalam iman mereka, bertekun di dalam iman yang dianugerahkan oleh Allah bagi mereka. Mengapa mereka diajak untuk bertekun di dalam iman? Karena Rasul Paulus ini melihat bahwa mereka ini mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami masa-masa aniaya, mereka mengalami penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan mereka. Jadi Rasul Paulus ini takut mereka akan meninggalkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena itu dia datang dengan nasihat kebenaran firman Tuhan, bahwa orang-orang percaya, orang-orang beriman itu mereka harus mengalami yang namanya pergumulan, tantangan. Sebab itu yang akan membawa kita orang-orang percaya semakin dimurnikan iman kita. Dan Rasul Paulus ini mendorong ya, memberi semangat, memberi motivasi supaya mereka tidak meninggalkan iman mereka, tidak menyerah dalam perjalanan iman mereka, supaya mereka menyelesaikan yang namanya pertandingan iman mereka. Pertandingan iman ini digambarkan ya oleh Rasul Paulus seperti perlombaan lari. Perlombaan lari biasanya menempuh jarak yang sangat jauh ya. Orang yang ikut perlombaan harus menyelesaikan perlombaan itu. Orang yang ikut lomba lari yang dikejar adalah garis finishnya. Karena itu kita akan melihat ya, kehidupan Kristen ini bukan kehidupan yang sembarangan, tetapi sebuah kehidupan yang mempunyai tujuan sampai garis akhir, sampai garis finish kita, supaya kita memenangkan perlombaan iman ini dan kita memperoleh mahkota kehidupan. Dari hal ini pelajaran apa yang dapat kita terima? Yaitu cara agar kita bisa mengikuti perlombaan iman dengan baik. Caranya adalah yang pertama, menanggalkan beban dan dosa. Di sana dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau di dalam firman Allah yang hidup tadi dikatakan karena begitu banyak orang beriman yang memperhatikan kita. Mari kita menanggalkan segala sesuatu yang memperhambat, yang memperlambat gerak kita. Yaitu dosa, yaitu beban kita. Apa yang dimaksud dengan beban? Ini adalah sesuatu yang mengikat kita sehingga kita sulit untuk bergerak, sehingga kita sulit untuk berjalan. Jangankan berlari, berjalan pun, bergerak pun kita akan sulit. Nah, salinan firman Allah yang hidup dituliskan kita harus menanggalkan semuanya, segala sesuatu yang memperlambat kita, yang memperhambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita.
Ternyata dosa itu mengikat kita sehingga kita tidak dapat bergerak, sehingga memperhambat kita untuk kita tidak dapat mengikuti yang namanya perlombaan iman. Kita akan berhenti. Contoh, beban atau dosa itu berubah hobi kita, hobi yang mengikat kita. Berubah rasa sakit hati atau trauma kegagalan kita. Apalagi yang merupakan beban atau dosa, yaitu kemalasan, persoalan di dalam keluarga, persoalan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, tekanan, stres, dan masih banyak lagi kekecewaan, ketakutan. Itu yang merupakan beban kita selama kita masih hidup, yang merupakan dosa-dosa kita selama kita masih hidup. Jadi seorang pelari itu dia tidak mungkin dia memakai beban, membawa beban ketika dia mengikuti perlombaan lari. Seorang pelari itu dia tidak mungkin menggunakan tas ransel ya, atau membawa berbagai macam beban di pundaknya. Oleh karena itu kita perlu melepaskan semua beban dosa yang merintangi kita. Yang kedua, cara agar kita bisa mengikuti perlombaan iman dengan baik, yaitu berlomba dengan tekun. Tadi kita baca bahwa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan perlombaan ini ditetapkan, perlombaan ini disediakan bagi kita. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang yang beriman. Karena itu perlombaan iman harus dijalani dengan kesabaran, harus dijalani dengan ketekunan. Sabar untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang menghadang, dan tekun untuk melawan semua godaan yang membuat kita berhenti untuk berlari, berhenti untuk berjalan, atau membuat kita untuk berbelok arah. Orang yang tekun itu tidak mudah berhenti. Orang yang tekun itu dia tidak mudah untuk dihentikan. Kenapa? Karena dia tekun. Jadi firman Tuhan katakan bahwa marilah berlomba dengan tekun. Iman dan kesabaran ini merupakan anugerah yang menaklukkan. Oleh sebab itu iman dan kesabaran harus senantiasa dipelihara dan dilatih. Selayaknya seorang pelari, selayaknya seorang atlet, dia harus melatih dirinya. Dan yang ketiga yaitu memandang kepada Yesus. Ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan seterusnya. Karena dia memimpin kehidupan kita dalam iman. Karena dia yang memimpin kita sampai pada kesempurnaan iman kita. Marilah memandang, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ayat yang selanjutnya, saya akan membacakan ini di dalam firman Allah yang hidup. Jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Bagaimanapun juga saudara belum pernah bergumul melawan dosa dan cobaan sampai mencucurkan keringat darah. Kita disuruh untuk memandang kepada Yesus. Maksudnya adalah sebelum kita masuk dalam perlombaan iman, Yesus sudah terlebih dahulu dan dia memenangkan perlombaannya, dan dia telah dimuliakan karena dia memenangkan perlombaannya. Tanggungan, beban yang Yesus alami itu belum seberapa dengan apa yang kita alami. Marilah kita memandang kepada Yesus. Ingatlah akan kesabaran Yesus waktu dia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang menggoyahkan iman kita, ketika kita mengalami beban-beban di dalam kehidupan kita yang memperlambat perjalanan kita, yang membuat kita berhenti, mari pandang kepada Yesus. Dia memberi kita kekuatan. Dikatakan bahwa ketika kita bergumul,
Kita belum sama seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat darah. Belum seberapa. Sebab di dalam firman Tuhan lain bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita sampai di garis finish, jangan lemah iman kita. Jangan menyerah. Tanggalkan segala beban, segala masa lalu yang kelam dan dosa, dan berlombalah dengan fokus. Pandang kepada Yesus, tetap bertekun di dalam perlombaan itu. Terus latih setiap kehidupan kita, latih iman kita, pelihara itu di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, mari selesaikan pertandingan iman kita dengan baik, berlomba dengan hasil yang baik sampai kita ada di garis finish. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus masuk di dalam pertandingan iman kami. Berikan kami kekuatan supaya kami tidak menjadi orang-orang yang goyah, supaya kami boleh tiba Tuhan di garis di mana Tuhan tetapkan bagi kami, sehingga kami boleh beroleh kemenangan itu bersama dengan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menang. Kami boleh menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan sebagai upah, karena kami boleh memenangkan perlombaan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya Allah, Engkaulah Allah kami, mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, tubuh kami rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.